Satu, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Letis 3, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, calon guru penggerak angkatan 9, Bapak Yongki yang dari SDN Letis 3. Ini awak mulai ngarep gerak. Gimana kok Pak? Dengan suasana yang berbeda tentunya, dengan keadaan sehat walafiat, salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya izinkan saya perkenalan dulu Bapak Ibu. Saya sebenarnya sudah 2 kali datang ke sini bertemu dengan Ibu Ufaila dan Pak Yongki. Perkenalkan, saya teman belajar dari Pak Yongki dan juga sebagai pengajar praktek selama Pak Yongki mengikuti program guru penggerak di angkatan 11 ini. Saya Munawiyah, Ibu bisa dipanggil Buna, dan dari Kecamatan Masyarakat, tepatnya dari SDN Selawipura. Adapun tujuan kenapa kok hari ini di PI 2 Pak Yongki dan saya mengumpulkan ibu bapak di sini, ajarannya itu tentang mendiskusikan cita-cita atau mimpi sekolah terhadap murid di masa datang. Bapak Ibu, Pak Yongki sudah kurang lebih 2 bulan mengikuti program guru penggerak ini. Tentunya Pak Yongki sudah mempelajari 3 modul yang sudah selesai. Kaitannya dengan kegiatan ini yaitu modul 1.3, yaitu tentang visi guru penggerak. Dalam proses belajarnya, Pak Yongki sudah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik, dan tentunya dari proses belajar ini diharapkan visi yang sudah dibuat menjadi dasar dalam pengembangan visi sekolah yang berpusat kepada peserta didik. Dari diskusi hari ini diharapkan calon guru penggerak atau Pak Yongki di sini memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah yang berpihak pada murid bersama kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sini. Meskipun Pak Yongki hari ini masih dalam proses belajar, jadi diharapkan kegiatan hari ini menjadi refleksi bagi kita semua apakah visi yang ada di lembaga ini sudah berpihak pada murid. Dan tentunya Pak Yongki juga akan menyampaikan prakarsa perubahan yang sudah dibuat oleh Pak Yongki, nanti akan di-sharekan kepada Ibu Bapak yang ada di sini. Apakah sudah sejalan dengan visi yang sudah Pak Yongki buat seperti itu? Untuk itu diharapkan Ibu Bapak juga di sini terlibat aktif dalam kegiatan diskusi ini. Baik, mari kita awali kegiatan hari ini dengan pembacaan basmalah agar diskusi kita ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar diskusi ini juga lebih semangat, dimohon untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan motivasi dan sambutan pada kegiatan pagi ini. Monggo Ibu. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah saya sudah 2 kali dengan beliau, orangnya ramah dan penuh senyum. Itu. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bisa menemani Pak Yongki hari ini, walaupun di sana murid-murid masih ramai ya. Nanti kita gini saja, kalau memang kita khawatir boleh berjalan keluar, boleh keluar, nanti kembali lagi gitu ya, daripada anak-anak ramai ya. Terus agar ini semua bisa berjalan lancar, nah ibu-ibu memang harus ada, karena bapak ibu ini adalah partisipan dari diskusi hari ini ya. Jadi kalau tidak ada penjelasan, diskusi harus pokok ya, betul ya.
Nah, oleh sebab itu monggo nanti kok khawatir kalau nanti itu tak bisa betul apa-apa. Tapi cepat kembali ya, karena ini juga sebagai contoh nanti penjenengan akan CGD juga. Nah, ini motivasi dari Pak Yogi supaya diberikan kepada teman-teman. Ojo sing elek-elek Pak Yogi yo enak-enak dulu Pak Yogi ya. Enak terus Bu. Nah ya, kalau apa enak, waduh berat. Nah, ini teman-teman mundur dulu budaya. Jadi monggo dimotivasi teman-teman bagaimana, karena kedepannya takutnya CGP ini seperti S1. Dulu S1 itu dulu harus S1, wah tenang-tenang saja, yang SPD tenang-tenang, yang D2 tenang-tenang. Akhirnya sampai sekarang memang itu betul-betul dilaksanakan. Yang tidak S1, wah ini gawat ya tuh. Seperti contohnya ada juga di Sumber Kedawulan seperti itu, karena dulu tidak menghiraukan, dikira main-main, sama dengan CGP. Takutnya seperti itu. Syarat menjadi guru adalah CGP. Nah ini harus ikut CGP. Makanya ibu-ibu yang lama pensiunnya ya monggo, ini dimotivasi oleh Pak Yogi, diawali oleh Pak Yogi, monggo dilihat. Jangan dilihat keruwetannya, tapi dilihat bagaimana hasilnya kepada anak, kepada sekolah gitu. Nah, untuk Pak Yogi, saya harap itu bukan hanya dalam CGP, monggo diterapkan di kelas. Bagaimana Pak Yogi menyusun ini, menyusun itu sesuai apa tidak dengan apa yang dilaksanakan Pak Yogi di kelasnya, yaitu waktu pembelajaran. Ini yang diharapkan oleh kepala sekolah terutama ibu ya. Jadi kayaknya CGP itu takutnya hanya waktu menghadapi tugas-tugas dari CGP itu waduh aktif sama sekali ya, aktif sekali. Nah ketika di kelas biasa-biasa saja. Nah ini ilmu yang kita dapatkan tidak digunanya. Oleh sebab itu monggo apa yang dapat dari CGP kita terapkan di kelas. Alhamdulillah kalau membawa perubahan di sekolah kita. Sabun matur nuwun, kita lanjutkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Lilis SPD yang telah memberikan motivasi. Jadi tidak ada alasan Pak Yongki untuk lesu dalam mengikuti program ini. Kepala sekolah dan teman-teman sudah memotivasi penuh kepada Pak Yongki. Sebelumnya juga saya mohon maaf tadi belum menyampaikan terima kasih Ibu sudah memfasilitasi dan mengizinkan teman-teman untuk hadir di sini, tentunya dengan meluangkan waktu yang seharusnya membersamai anak-anak. Ibu bapak ada di sini, hadir di sini guna mengikuti kegiatan kami. Baik Ibu bapak, selanjutnya kegiatan diskusi yang sepenuhnya akan dipandu oleh Pak Yongki sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Monggo dipersilakan untuk Pak Yongki memandu diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas Pak, takut meledak. Aku. Karena kepala sekolah dulu dan Ibu Junaria selaku guru dan teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi dan saya cintai. Langsung saja biar nggak terlalu lama. Baik, sebelum saya paparkan, saya tadi malam membuat telepon karena secepat kilat saya buat, karena besoknya hari ini harus ditampilkan. Alhamdulillah PT saya itu pengertian banget karena kegiatan saya sebelum-sebelumnya. Dia juga bilang, Pak Yongki tolong baca puisi, karena saya dengarnya saja itu baca puisi. Dulu kok saya baca puisi? Enggak, ternyata sudah ada ini. Jadi sebelum kita menyimak paparan dari saya ini, mari kita hayati, dalami puisi yang akan ditampilkan di sini. Monggo buka lagi. Dibuka asal-asal.
Indonesia, puisi karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanding di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang menyenangkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaka, bukan lagi pangkur Palaka yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersih-bersih, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat kata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buka dan pemuda halaman 68 sampai 107. Halo semuanya. Aku dari Indonesia dari Insinyur Soekarno itu ingin melakukan apa yang tersirat dari tulisan tersebut di atas supaya agar lebih
mau meluapkan? Setelah melihat puisi tersebut memang apa ya, kita hanya melihat dari sudut pandang berbeda saja sudah melihat keseluruhan. Dalam artian begini, misalkan ketika saya ada di Pulau Madura, saya merasakan begitu sangat indahnya tanah kelahiran. Ketika saya ada di luar negeri, saya merasakan rindunya Indonesia. Sama. Jadi ketika perubahan, ketika perbedaan itu akan merasakan pentingnya tanah kelahiran. Kalau masih tetap di tempat tanah, mungkin nggak akan merasakan perbedaan itu. Jadi apa ya? Kayak misalkan saya sudah ada di Jawa Timur, jadi merasakan, oh ternyata begini ya indahnya Indonesia di bagian timur. Oh, dengan perbandingan di tanah kelahiran saya. Jadi mungkin dari pantun puisi ini sedikit membuka kita akan cinta tanah air. Jadi dari yang maksud saya dari asal yang desa mungkin bisa memunculkan diri kita di kancah luar sana. Terima kasih begitu banyak. Terima kasih Bu Paila telah membawakan isi hatinya dalam melihat puisi. Lanjut operator masuk ke materi satu fotonya. Paling kanan. Lanjut next. Oh iya dong. Iya dong. Next. Oke, baik. Bapak Ibu, tujuan dari diskusi ini ada dua, yaitu menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, menilai kesesuaian visi sekolah dengan cita-cita dan impian murid. Next. Sini ada beberapa kalimat perumpah. Mungkin sejenak ini kita bisa menghayati ya tiap kalimatnya itu. Kita menemukan murid-murid yang bagaimana itu? Yang sukses. Ya sukses. Supaya kita percaya bahwa murid adalah, Kita percaya bahwa murid adalah langsung jawab aja. jawab. Bu Eni, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Kemudian Ibu Anis, murid sekolah kita sadar betul bahwa ya mungkin sih murid sekolah kita sadar betul bahwa sama dia. Ini karena kecepatan tangan saya untuk mengerjakan PPT. Next. Visi itu memiliki makna gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh seluruh warga sekolah, seperti mimpi besar atau tujuan akhir yang ingin diraih bersama. Visi ini menjadi arah dan pedoman bagi semua kegiatan yang dilakukan di sekolah, mulai dari pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler hingga pengelolaan sekolah secara keseluruhan. Next. Visi yaitu pertama PBB, kedua motivator, tiga penyatuan, dan reformasi. PBB menunjukkan arah
jelas bagi seluruh kegiatan sekolah. Kemudian motivator membagikan semangat dan motivasi untuk mencapai tujuan. Penyatuan menciptakan kesamaan persepsi dan tujuan di antara seluruh warga sekolah. Kemudian evaluasi menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan sekolah. Next. Indikator visi yang baik, yaitu yang pertama jelas dan mudah dipahami. Semua orang sekolah bisa mengerti. Jadi teman-teman, rekan guru juga memiliki persepsi yang sama tentang visi tersebut. Kemudian inspiratif, mampu membagikan semangat dan motivasi seluruh warga sekolah untuk bekerja sama mencapai tujuan. Relevan, visi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah serta selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian mengukur visi dapat diukur keberhasilannya melalui indikator yang jelas. Next. Berikut ini visi dan prakarsa perubahan CGP. Ini visi yang sudah saya bentuk dan prakarsa perubahan. Jadi visi yang sudah saya bentuk terwujudnya peserta didik yang kreatif, unggul, berdaya saing, serta beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Prakarsa perubahannya, ini mungkin saya ambil agak berbeda dari teman-teman. Ya, saya prakarsa perubahannya ini buku yang saya tampilkan kemarin. Karena saya ingin lihat aja kalau olahraga bagaimana. Karena saya orang olahraga itu meningkatkan perubahan semuanya dari 100 gizi siswa. Next. Keterkaitan filosofi diajar dewantara itu pendidik harus berpihak pada murid agar bisa menuntun tumbuh kembang keberadaan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sedini-dininya sehingga terwujud murid sesuai profil belajar Pancasila. Ini Bu, sebelum saya membentuk visi itu ada beberapa tahapan. Jadi saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan menggunakan tahapan. Berikut ini tahapannya biasanya disebut bagja. Jadi B buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, B gali mimpi, C jabarkan rencana, kemudian A itu atur eksekusi. Next. Nah ini untuk tabel bagjanya ini dari yang pertama B. Ini tahapannya. Saya kok bisa buat prakarsa perubahan ini, tahapannya bagaimana? Itu. Jadi pertanyaan utama, bagaimana kebugaran jasmani siswa meningkat? Pasti daftar penyelidikannya itu konsultasi dan sharing dengan kepala sekolah, wali kelas, rekan sama guru medis serta tenaga keluarga serta penyuluh atau tenaga kesehatan masyarakat yang ada. Next. Kemudian A, yang A, B, A, G, J, A, yang ini A, ambil pelajaran pertanyaan. Siapakah yang pernah berhasil meningkatkan kebugaran siswa dalam belajar kegiatan tes, bagaimana kondisi awal status gizinya, terus kemudian instrumen tes dan pengukuran yang tepat, terus bagaimana cara meningkatkan status gizi dan kebugaran jasmaninya, kemudian model pembelajaran apa yang tepat untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Itu juga data penyelidikannya lengkap, termasuk instrumen tes dan informasi tentang model pembelajaran efektif. Next. Dari mimpi, pertanyaan bagaimana perasaan setelah dapat meningkatkan status gizi dan kebugaran jasmani, hal-hal yang baru, kemudian hal yang baru apa yang saya lakukan setelah saya itu tahu ada peningkatan dari tingkat kebugaran jasmaninya siswa ini. Apakah hal-hal yang bayangkan untuk mempertahankan juga itu daftar tindakannya juga seperti ini. Jadi next. Kemudian J, jabarkan rencana. Nah, ini lebih fokus pada langkah-langkahnya. Kemudian berapa lama targetnya. Kemudian penerapannya bagaimana untuk model pembelajaran itu. Jadi kayak langkah-langkahnya itu untuk mengetahui status gizi dan kebugaran itu langkah-langkahnya bagaimana, tahapannya bagaimana, kemudian target atau lama pembelajaran dilakukan untuk dapat diterapkan pada siswa itu berapa lama juga itu dapat tindakan pendidikan juga lengkap terlampir di situ. Next. A atau eksekusi yang terakhir. Pertanyaannya siapa saja yang terlibat, apa saja peran mereka, dan siapa yang bertanggung jawab memonitor. Berikut
itu daftar tindakan pendidikannya juga. Next. Nah, kalau ini baru visi sekolah kita. Visi sekolah kita menciptakan sekolah dan siswa berprestasi prima serta berbudi luhur, berbudi luhur. Kemudian refleksi, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas tujuan dan cita-cita yang ingin kita capai bersama. Next. Kiranya sudah cukup pemaparan saya tentang visi dan prakarsa perubahan CGB. Saran dan pertanyaan dari Bapak Ibu saya persilahkan. Mungkin dari kepala sekolah Ibu Ibu Pakai ini. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya sudah melihat yang bisa memaparkan apa yang sudah dibuat. Saya ingin bertanya ke Ibu, itu visi pribadi, visi diri sendiri, atau visi sekolah? Itu yang dibuat adalah visi guru penggeraknya, Guru penggeraknya, guru itu guru mapel atau guru kelas itu harus sesuai dengan itu. Iya. Terus untuk langkah selanjutnya kan dari visi itu Pak Yongki membuat prakarsa perubahan. Apa sih yang akan Pak Yongki laksanakan agar visi yang sudah dibuat oleh Pak Yongki itu bisa terwujud seperti itu? Terwujud di dalam pelaksanaan pembelajarannya atau di sekolah? Dalam pelaksanaan pembelajaran Pak Yongki. Setelah itu nanti apakah visi yang sudah Pak Yongki buat itu sejalan dengan visi yang ada di sekolah? Soalnya saya ini tambah bingung. Saya kan sudah melalui CGP yang banyak di Jorongan Dua sudah, di Sumatera Barat sudah, di sini. Kalau di yang lain, saya tidak menilai yang mana yang benar, tapi saya tambah bingung. Itu mengeluarkan visi itu adalah visi sekolah. Nah, visi sekolah itu sesuai apa tidak? Nanti guru CGP itu kan sebagai calon kepala sekolah. Bagaimana dia bisa membuat visi sekolah itu tujuannya ke situ. Menurut saya begitu. Makanya untuk yang lain-lain itu kok visi sekolah. Kan, tadi saya lihat itu di sendiri Pak Yongki karena PJOK yang dibahas itu loh. Nah ini saya mohon pencerahan kepada Bu Muna agar nanti kalau teman-teman saya sudah pensiun berdasarkan hasil ini kemarin sebelum ini saya kan ada pembekalan gitu juga menjadi pertanyaan dari rekan-rekan apakah visi yang dibahas oleh CGP itu visi sekolah. Jadi CGP itu diminta membuat visi baru sekolah atau visi diri. Ternyata visi yang diminta adalah visi dirinya itu. Tidak mungkin kan CGP moro-moro mengubah visi yang sudah terbentuk di sekolah. Bukankah visi itu dibuat dari awal dan itu tidak setiap tahun seperti itu Bu ya. Untuk visi kan biasanya berapa tahun berganti baru diperbarui seperti itu. Jadi fokus dari pendampingan ini visi yang disampaikan adalah visi dari guru penggerak seperti itu. Terima kasih. Yang lain mungkin. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, monggo. Jadi saya Ya pertama. siapa tahu nggak ada pertanyaan. Kan ini sudah disampaikan Pak Yongki tentang gizi tadi ya, kebugaran dan gizi. Nah yang saya tanyakan, ini kan sangat bagus lah untuk ya kebugaran dan gizi kan untuk kelas 3 siswa-siswi kelas 3. Nah, kalau langkahnya bagaimana untuk lebih maksudnya tetap konsisten, tetap istiqomah berkelanjutan, tidak hanya ketika CGP saja gitu. Jadi setelah selesai CGP itu tetap continue, mungkin ada langkah-langkah tips-tipsnya yang sekiranya tetap diterapkan di sekolah kita. Terima kasih. Baik, Bu Baila, sebelumnya visi yang saya bentuk itu memang saya coba untuk fokus saya pada tentang kebugaran jasmani, tentang olahraganya lah. Kedepannya bagaimana kita
kita warga sekolah bisa merevisi sebenarnya dari visi saya itu. Tapi ini fokus untuk pertanyaan yang Bufaila, khususan Bufaila, bagaimana mempertahankan kebugaran siswa. Jadi kebugaran siswa. Sini dulu kita sebelum berbicara kebugaran, tentunya kita harus melakukan pengambilan data dulu. Yang pertama pasti status gizi siswa menggunakan IMT indeks massa tubuh, normanya juga ada. Kemudian setelah kita dapatkan datanya, kita itu tahu sudah mungkin 3 mingguan ini saya ambil IMT-nya anak-anak kelas yang muda, kelas 5 IMT itu ternyata 80% mereka itu termasuk dikatakan normanya kurus, hanya jadi tidak lebih dari ada yang gemuk berat. Jadi itu dari data status gizi siswa. Bagaimana untuk kebugaran? Jadi kebugaran, kalau berbicara kebugaran itu langkahnya kita ambil item test, instrumen apa yang pas, yang cocok buat anak usia SD. Itu yang paling penting. Nggak mungkin kita menggunakan item test itu yang namanya LFT, Bergolek, coba tes itu nggak mungkin. Item test yang cocok untuk anak SD. Apa itu? Item test, instrumen tesnya itu ada, saya punya. Misalnya menurut Iya. bisa dikirimkan, saya fotokopikan dan saya jelaskan itu. Kemudian kita dapat datanya, baru ternyata didapat kesimpulan ternyata kebugaran siswa SD kita itu ternyata 80% di bawah atau kurus ringan. Jadi kurus itu ada normanya juga, kurus ringan, kurus sedang, kurus berat, kekurusan juga ada. Itu normal seperti itu. Kebugaran juga sama, ternyata tidak bugar. Ini yang saya untuk kita bisa belajar antara sehat dan bugar itu maknanya sangat berbeda. Jadi kalau sehat, kondisi orang itu kan tidak 5L ya, loyo, lesu, lemah, mulai, kritis, dan sembarangan. Dan itu kondisi di mana orang-orang itu tidak tampak pucat, itu bahasa kasarannya kalau sehat. Tapi kalau bugar belum tentu, kalau orang sehat belum tentu bugar. Jadi kalau bugar itu kondisi fisiknya itu tak prima, itu meskipun dalam kondisi dalam mengerjakan aktivitas sebenarnya. Jadi bugar seperti itu. Kita temukan hasil dari tes kebugarannya anak, ternyata 80% itu kebugaran mereka itu rendah. Dampaknya itu pasti ada dampaknya. Yang hal paling kita lihat itu anak udah sakit. Dengan kebugaran mereka, ini saya jelaskan, kebugaran mereka ini apa ya? Di bawah atau tidak bugar, apa kondisi kebugarannya itu rendah, mereka pasti mudah sakit. Otomatis kalau anak mudah sakit, mereka tidak izin. Mereka pasti izin sakit ke sekolah, ke kelas, ke ibu semua. Terus bagaimana kalau siswa itu kebugarannya itu cukup atau tinggi? Saya yakin anak yang kebugarannya itu tinggi, ya cukup atau nggak cukup dan tinggi, itu kondisinya pasti lebih prima ya, sesuai dengan visi saya. Jadi berdaya saing, unggul, itu didapatkan jadi bisa kompetisi dan unggul. Terus bagaimana setelah kita tahu hasilnya seperti itu, status gizinya dan kebugarannya seperti itu, ya meningkatkan gerak siswa itu aja. Jadi tidak hanya anak disuruh lari atau orang terus itu harus paham tentang pelajaran. Bagi saya pasti lebih banyak konsultasi, sharing, kolaborasi sesama teman, termasuk ke Bufaila juga. Saya sering konsultasi, sering kolaborasi bagaimana, ya kan? Pasti terus ke teman-teman rekan guru PJMK juga. Kita model pembelajaran permainan karena ilmu olahraga itu ternyata update gitu. Jadi kita terapkan ke anak-anak dengan model bermain
model pembelajaran itu model bermain, anak-anak geraknya lebih banyak, meskipun kondisinya itu capek, tapi lebih banyak. Itu sudah saya pastikan kebugaran mereka itu meningkat. Bagaimana mengetahuinya? Yaitu kita ambil post test setelah berapa kali pembelajaran itu dilakukan. Ambil tes ternyata meningkat. Setelah meningkat kita pertahankan. Ya, mempertahankannya ini yang tantangan salah satu. Di sini saya juga tadi di tabel tahapan bagja itu saya melampirkan membuat catatan catatan makanan atau catatan asupan gizi dan catatan aktivitas kepada siswa yang bisa dilakukan di rumah. Itu aja. Itu ada para wali kelas, juga ada para guru juga selaku yang menjadi pemantaunya itu. Jadi gitu juga. Iya Pak RT itu enggak, maksud saya gini, jika nanti suatu saat pasti Pak RT nggak selamanya di sini kan, jadi bisa diterapkan istilahnya seperti halnya kayak kebiasaan senam, itu kan juga termasuk berarti seperti senam. Nah banyak siswa itu masih senam geraknya tuh asal-asalan saja, maksudnya asal gerak gitu, tidak maksimal, tidak totalitas gitu. Dan selain itu juga seperti halnya kayak tadi gizi tadi, banyak siswa kita itu tidak sarapan, entah itu karena terbiasa bersarapan atau sarapannya di atas jam 9 atau bagaimana, sepertinya lebih banyaknya karena tidak terbiasa. Dan di sisi lain juga itu karena orang tuanya tidak menyiapkan gitu. Jadi hanya makan jajan camilan yang ada di kantin. Mungkin nanti selanjutnya penerapan pembiasaan selain senam atau mungkin ada jemaah gizi atau apa yang bisa menerapkan dari visi yang Pak Yogi buat ini. Terima kasih. Ya Bu, itu bisa dibicarakan baca juga. Tapi yang pertama saya konsen sama kebiasaan senam. Ada beberapa siswa yang gerakan senamnya itu tidak maksimal. Kalau saya pribadi saya nggak cocok senam gitu aja. Yang pertama saya kurang senang. Yang kedua saya nggak bisa senam irama. Tapi kalau saya melihat, saya serius itu, saya tuh nggak lulus kuliah senam aerobik itu, memang saya nggak lulus karena saya memang nggak mau ya. Mending suruh lari atau renang 400 meter lagi gitu saya. Tapi kalau secara pribadi saya melihat senam yang ada di sekolah, saya melihat dari efisiensi dan keefektifan hasilnya itu, kalau saya lebih menganjurkan berjalan kaki, contoh misalkan kita mutar berjalan kaki keliling kampung, itu bisa lebih bagus, lebih terawat gitu daripada senam. Kecuali kalau yang senam itu satu kelas, terus yang jaga saya, baru mereka bisa maksimal. Itu. Saya nggak perlu ngomong, ada saya aja di sini. Saya kalau senam memang bagus itu, karena eksplorasi gerak anak itu meningkat pastinya gitu. Tapi kan kalau kita melakukan senam itu biasanya kan satu sekolah full gitu. Memang terkendala lahan sekolah kita ya Bapak Ibu tahu terbatas sekali. Tapi saran ya untuk kebiasaan itu untuk Bu kalau saya pribadi itu mengajarkan bisa Bu jalan kaki itu bisa dulu. Kalau misalkan satu sekolah itu kalau kita berbicara tentang antusias gerak siswanya, untuk kebugarannya itu. Kan kita dulu pernah berjalan, kita Bu ya, hasilnya kan sudah tahu sendiri gimana.
Ya, itu. Siswa Pak, siswa. 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 Kalau murid itu maksimal gerakannya, tentu akan ada perubahan, ada bimbingan. Iya, betul. Anak-anak kan selama ini kan pokoknya gerak gitu. Iya. Ya untuk itu mungkin solusinya itu bisa senamnya itu mungkin bisa berhasil gitu. Maksudnya yang senam hari Senin senamnya itu kelas A misalkan gitu maksud saya. Jadi kan melihat keterbatasan lahan sekolah halaman sekolah kita itu gitu. Iya, kembali ke senam. Kalau senam seperti itu ya kan. Gini repot kalau orang itu tidak senang. Ya Pak Yongki ternyata tidak senang-senang. Ya itu makanya itu harus dikuasai. Makanya itu menjauhkan. Ini saya jadi teringat Bu ketika perpisahan mulai hanya sekedar curhatan. Pak Yongki coba ada tampilkan senam. Ya Bu, apakah tadi di kalau ini saya duduk, ya Bu, ternyata saya kesini lagi mana senang namanya Bu? Ini Bu, nah itu lucu sekali Bu. Penasaran dong. Iya, ini saya sampai itu ternyata sekarang terbongkar Pak Yongki tidak senang. Ya, ini terbongkar. Ternyata itu tari-tarian kelas 5 yang dipakai untuk senang. Tidak cocok sekali Bu, ada anak yang ekonomi. Sekarang terbongkar kalau Pak Yongki tidak senang itu ya janganlah Pak, ya saran jangan. Ini kan sudah termasuk di PCO ya. Seperti kalau di kelas tidak senang bahasa daerah, tidak ada bahasa daerah yang diajarkan itu apa senang tidak senang kita tidak boleh menolak seperti itu yang sudah berpengalaman ya itu. Jadi pokok tidak senang menolak karena itu ada di dalam PCO ya. Dan teman-teman yang lain Pak yang mungkin bukan Bu Faina saja. Iya, Bu Anis. Tadi kan udah gizi saran saya Pak ya mungkin untuk memberikan gizi Pak ya mungkin ada jadwal untuk apa makan sehat gitu Pak ya apa gitu Pak bedakan apa ini satu bulan sekali atau gimana Pak untuk apa memperbaiki gizi karena memang banyak murid yang kadang nggak sarapan Pak belinya makan pagi kan nggak ada sayurnya Pak ya gitu lautannya ya itu Pak ya itu. Ya Bu Anis, terima kasih untuk terkait dengan status gizi. Catatan yang saya buat itu juga melampirkan itu pada siswa tentang asupan gizi apa mulai dari vitamin, protein. Sebenarnya anak-anak itu memang pagi, memang saya tanya kalau waktu pembelajaran pasti yang saya tanya siapa yang sudah sarapan dan siapa yang belum. Pasti yang sudah sarapan saya pasti tanya sarapannya banyak apa enggak. Karena ketika anak itu sarapannya terlalu banyak, kemudian model pembelajaran yang saya pakai itu lebih banyak, mereka pasti akan susah bergerak, kemudian dipastikan muntah. Kemudian nggak sarapan, pasti saya tanya juga alasannya kenapa. Ya macam-macam, ada yang orang tuanya orang tua, ada yang nggak terbiasa. Tetapi mereka setelah pembelajaran mereka pasti bawa bekal, ternyata mereka bawa bekal itu seperti itu guys. Terus juga catatan itu yang pertama, kalau saya simpulkan itu semua dari anak-anak ini makannya sebenarnya tercukupi lah dari protein. Kalau misalnya dari hewan protein banyak, dari tumbuhan tempe tahu itu protein nabati mereka sudah terpenuhi. Tetapi memang anak zaman sekarang itu lebih suka makanan yang
lebih banyak pengawetnya itu yang bahaya. Saya setiap kali belajar pasti mengingat karena dampaknya juga ke kondisi anak. Kemudian ada tambahan lagi atau tambahan? Lo, uyuzin lo. Ini nih. Apa aja? Saya nanya Pak. Tanya dia. Apa? Oh, bukan lah, tanya lagi. Nggak usah mic dah. Iya. Nggak usah. Kan saya banyak dengar. Ini pertanyaan pribadi sebenarnya. Maksudnya tentang sarapan tadi yang berkaitan dengan gizi ya. Sebenarnya tuh sarapan yang terbaik itu jam berapa? Karena saya pernah dengar di podcastnya Deddy Corbuzier itu sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Iya. Jadi makan apa ya istilahnya di pagi hari itu malah justru kita puasa dalam beberapa jam, kemudian di jam 9 ke atas baru sarapan. Tapi di sisi lain juga selain pernyataan itu sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan, saya juga pernah mendengar harus sarapan sebelum jam 9. Itu yang dikatakan sarapan. Itu yang pertama. Terus yang kedua Apa tadi? Kok lupa ya? Sarapan. Ini visi Pak Yogi yang dibuat ini pastinya tentu berhubungan juga dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, karena orang yang beribadah otomatis butuh raga yang kuat kan, Iya. apapun itu. Nah, dan salah satunya yaitu ibadah puasa itu sangat berpengaruh pada kebugaran juga, dan itu pun ternyata di sisi kesehatan juga bagus. Mungkin bisa apa ya, dari dua pertanyaan ini mungkin bisa dijabarkan baiknya dari segi visi yang Bapak buat. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Saya mencoba menjawab meskipun saya bukan nutrisionis atau S1 ahli gizi deh. Tapi saya sempat dapat mata kuliah ilmu gizi. Terima kasih Pak. Tentang sarapan, saya mau Bu Muna mungkin tahunya ke Yogi sekarang. Tidak tahu kalau dulu pernah lihat, mungkin saya waktu Macal mungkin tidak tahu lagi ya. Saya terkait sarapan ini saya menarasikan diri saya sendiri. Ketika masuk ke kelas 3 berat saya 88 kg, 88. Lehernya nggak kelihatan. Iya. Pemerhati saya itu tahu betul tentang saya. Itu saya setiap mau berangkat mesti sarapan. Mulai dari dulu kan saya itu ya mau berangkat sekolah mesti sarapan. Terus di sekolah kadang makan sampai lupa. Kemudian saya merasakan kok kaki saya sakit gitu. Di usia saya sendiri kok perut saya sakit. Ternyata obesitas pasti gitu. Juga sering rambut saya tarik ini sakit. Saya kan nggak mau mati di usia muda gitu. Jadi saya merasakan coba akhirnya kemudian saya mencoba atur pola makan, kemudian ini tentang sarapan. Kalau ini subjektif saya bukan, tapi saya ini mengambil dari beberapa penelitian. Puasa itu memang bagus dan memang sangat bagus untuk kebugaran juga puasa itu. Sarapan, kalau sarapan yang baik itu sarapan yang low karbo, yang tidak pakai karbohidrat, itu ada nasi.
saya tuh ketika sarapan nasi, kalau Bu Faila kan tahu makan saya itu mesti menggunung, sudah tahu. Kok Faila ya? Kan semuanya ya tahu. Iya. Semuanya tahu kan? Jadi saya berangkat dari rumah Pajarangan mesti ngantuk sekali saya. Sampai sekolah mesti ngantuk, males, lemes gitu saya. Tapi sekarang ini saya tuh nggak pernah sarapan gitu. Jadi cuma kalau memang mau makan telur aja. Jadi sampai sekolah nggak begitu ngantuk. Jadi memang sarapan itu juga melihat kondisi juga, kalau misalkan sakit, orang itu sakit lambung, ya otomatis sarapan. Kalau sarapan memang terisi perut terisi, kalau bisa low karbo langsung. Jadi kaitannya dengan visi saya ini, terwujudnya strategi yang kreatif unggul budaya sains serta dukungan badan pemerintah. Prakarsa perubahannya meningkatkan kebutuhan resmi karena saya orang olahraga, saya coba pakai ini. Sebenarnya prakarsa perubahan yang lebih baik dari meningkatkan kebugaran dengan meningkatkan kebugaran semangat ini ada lebih bagus lagi. Ada pasti. Kayak kemarin kelompok saya itu Bu Susi Indrawati menggunakan dengan gelisah gerakan literasi, memang membaca itu paling inti, memang paling bagus itu. Karena saya memang olahraga, saya pakai prakarsa perubahannya ini. Itu aja. Kebugaran baik, endurance, daya tahan. Oke. Bagus. Orang yang punya daya tahan tinggi, kebugarannya prima, pasti untuk beribadah mereka mampu lebih berat. Ya, salah satu Pasti. ibadahnya Jadi kita contohkan Bu Heni, saran saya dulu ke Bu Heni sebelum naik haji. Ibadah haji, sebelum ibadah haji saya sarankan ke Bu Heni. Bu Heni sampai sering jalan-jalan Bu kaki, sering ngomong iya Pak, iya mungkin kurang begitu maksimal dijalankan ya. Sampai di Arab ternyata pingsan gitu. Itu membuktikan kebugaran Bu Heni mungkin bisa dibilang. Coba kebugarannya itu bisa dilakukan dengan mulai dengan gerak atau berjalan. Ya karena melihat usia pasti ditentukan juga aktivitas apa yang cocok. Kita nggak langsung kita mau olahraga, kita mau ini, tapi melihat usia kita mau goes, tapi usia kita gini, goesnya treknya misalkan ke kemana, ke Condong misalkan, tembus Kucil, ya insya Allah sampai bertek sudah dikawal alhamdulillah. Jadi tentunya kita akan melakukan olahraga, kita juga harus melihat kondisi kita, usia kita, karena kalau saya menganalogikan begitu, tanah tandus supaya subur ya harus diolah, sama-sama seperti itu. Tubuh kita itu mulai sakit-sakit nggak enak atau bagaimana. Kalau saya pribadi, saya coba mulai ambil sepeda. Jadi maksud saya itu saya mulai berolahraga, itu obat saya gitu. Jadi bukanlah seperti itu. Jadi satu lagi, olahraga itu menurut saya bisa meningkatkan mood kita. Benar, bisa tanya ke Bu Muna bagaimana efek atau dampak setelah bergoes selama sejauh 50 kilo misalkan. Pasti moodnya lebih membara, panas pasti gitu. Ya, menyala. Iya. Jadi itu Bu Lilis, mungkin saya menyarankan juga Ibu Lilis, orang tua saya kan seusia Bu Lilis juga gitu. Setelah pensiun dari kesatuan, beliaunya bingung papa saya. Akhirnya mencoba ternak kambing sampai kakinya ketusuk, aktivitas darah sampai ketutupan di situ gitu. Ya. Alhamdulillah, kembali normal itu papa saya. Udah nggak ada lukanya sama sekali. Sekarang mulai goes Bu, pelan-pelan karena nggak ada aktivitas gitu. Itu juga buat Bu Heni yang melihat usia, jadi saran saya juga untuk kita juga usia, untuk Bu Yusi juga mulai berolahraga. Ya, juga Pak Indra, saya mulai kemarin tanya-tanya sepeda atau bagaimana mulai dieksekusi. Juga Bu Faila juga harus mulai berolahraga. Sudah Bu, kemudian mungkin ada hal yang Ini sebagai penjelasan refleksi. Saya ahli, tapi ini ada saran dari untuk ahli. Itu alhamdulillah visinya menurut Bu Lilis, visi dari Pak Lilis sangat bagus ya. Tapi Bu Lilis mohon untuk visi ini jangan sampai karena tugas dari Bu Lilis saja. Monggo dilanjut untuk seterusnya. Terus di situ ada berakhlak mulia.
Nah, selain kita mengutamakan kebugaran, akhlak mulia juga kita pergunakan Pak Yonggi. Kadang anak-anak itu di dalam olahraga mengeluarkan kata-kata yang kotor itu ya, monggo itu juga dipahami Pak Yonggi, dicegah lah jangan sampai bukan kebugarannya saja. Nah ini semoga bisa dilaksanakan terus, bukan CGP mandek, visinya mandek. Oke? Terima kasih Bu. Ibu Bapak. Terima kasih Pak Yongki sudah menyampaikan visi diri dan prakarsa perubahan yang sudah dibuat. Sedikit motivasi dari saya, semoga seperti yang apa Ibu sampaikan tadi, jadi visi yang sudah dibuat dan prakarsa yang sudah dibuat itu jangan hanya berhenti saat jadi GBP saja. Ketika C-nya hilang, tinggal BP sudah menjadi guru penggerak, saya harap ada visi-visi lain yang bermunculan dari Pak Yongki dan tentunya juga prakarsa perubahan yang lain yang akan mengikuti gerakan Pak Yongki selama menjadi guru penggerak seterusnya. Tentunya juga prakarsa perubahan yang dibuat oleh Pak Yongki tidak akan jalan ketika Pak Yongki berjalan sendirian. Tentunya juga butuh motivasi dan dukungan dari kepala sekolah, juga dari teman-teman, agar visi yang sudah dibuat dan prakarsa perubahan yang sudah dibentuk oleh Pak Yongki itu bisa terwujud. Sedikit menggarisbawahi tadi tentang senam Ibu ya. Saya pikir guru olahraga itu olahraga dengan senam itu sudah jadi satu itu. Tidak hanya Pak Yongki Bu, di tempat saya gurunya juga tidak bisa senam aku. Tapi ada temannya. Saya harap itu bukan menjadi alasan Pak Yongki untuk meningkatkan kebugaran di sini. Ada banyak cara. Seperti guru-guru senior itu, guru itu nggak kakek akal gitu. Banyak akalnya seperti itu. Jadi cari cara Pak Yongki agar senam. Senam kalau anak-anak dengan senam itu sepertinya semangat seperti itu. Ada banyak cara di YouTube banyak, tinggal itu ditungguin Pak, bukan diberi tinggal aja. Jadi kan Pak Yongki bisa, gerakannya kurang seperti ini, gitu. Jadi irama senamnya itu ada gitu Pak Yongki. Bukan bermaksud saya menggurui guru olahraga. Terkait juga menuju gizi tadi. Itu tadi kan ada beberapa pertanyaan dari Ibu Faila terkait dengan gizi, dan tentunya juga itu butuh kolaborasi Ibu antara Pak Yongki dengan Bapak Ibu Dewan Guru di sini terkait dengan gizi, gimana tekniknya Pak Yongki tadi. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Yongki sampaikan dan sharekan kepada teman-teman bermanfaat untuk kita, dan terima kasih Ibu untuk motivasinya, juga sudah mengizinkan teman-teman untuk hadir di sini, tentunya dengan mengurangi data anak-anak yang mohon maaf saya sampaikan juga untuk teman-teman yang tadi ada di sini. Saya terima kasih untuk